Assalamualaikum sahabat Unique Nursery. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat selalu. Kali ini kami akan membahas cara membuat komposter dari ember bekas. Caranya mudah dan murah. Silakan simak sampai selesai ya. Bahan-bahan yang digunakan: 2 ember plastik sama besar, lem paralon, stop kran. Kemudian untuk peralatan: cutter, gergaji besi, dan mesin bor. Kalau bahan dan alat sudah tersedia, yuk disimak cara pembuatannya. Ember yang kita gunakan di sini bisa berupa bekas ember cat atau ember-ember lain yang sama besarnya. Kedua ember ini nanti akan kita tumpuk menjadi satu. Salah satu penutup ember kita lubangi dengan menggunakan cutter supaya gergaji besinya bisa kita masukkan ke dalam ember ini. Harap berhati-hati ketika menggunakan cutter karena bisa melukai tangan kita. Kalau sudah ada lubang seperti ini, kita lanjutkan dengan memasukkan gergaji besi. Kita gergaji bagian tepi dari penutup ember ini keliling. Karena caranya mudah dan murah, biasanya komposter ini digunakan oleh adik-adik KKN untuk program mereka. Juga untuk di desa biasanya digunakan oleh KWT, kelompok wanita tani atau PKK. Limbah-limbah rumah tangga bisa kita manfaatkan sebagai ekoenzim atau kita bisa manfaatkan sebagai pupuk kompos. Jadi tidak ada bahan-bahan organik yang terbuang ke tempat pembuangan akhir. Karena tempat pembuangan akhir berisi 70% berupa limbah organik. Pupuk kompos sendiri kita buat biasanya sekitar 1 bulan setelah bahan terakhir yang kita masukkan ke dalam komposter. Dari komposter ini kita nanti bisa mendapatkan 2 macam. Yang pertama air lindi. Air lindi ini juga sebagai pupuk organik cair. Kemudian yang kedua adalah kompos. Kompos sebagai pupuk organik padat. Di ember yang lain kita gunakan mesin bor untuk melubangi bagian bawahnya. Fungsinya sebagai penyaring dari bahan-bahan organik yang kita buat sebagai kompos. Diatur jaraknya jangan terlalu rapat. Bagi teman-teman yang tidak memiliki mesin bor, bisa menggunakan paku kemudian dipanaskan. Kemudian nanti ditusukkan ke bagian bawah dari ember. Itu solusi kalau memang kita tidak memiliki mesin bor. Karena pembuatan kompos ini memakan waktu 1 bulan, maka komposter yang kita pakai biasanya lebih dari 1 untuk cadangan ketika kompos yang kita proses nanti masih berjalan. Nah, ini adalah ember bagian bawah. Kita lubangi bagian untuk keran agar air lindi bisa kita alirkan di keran ini. Kita cuci bersih drumnya sehingga tidak ada sisa-sisa cat atau stiker yang masih menempel di bagian ember. Di bagian bawah ember ini kita pasang keran, jadi nanti air lindinya masuk ke ember ini. Air lindi bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair dengan mengencerkannya dengan perbandingan 1:10. Proses kompos ini membutuhkan wadah yang lembab sehingga nanti akan mengeluarkan sisa air
yang akan mengalir ke bawah. Nah, ini yang tidak bisa dimanfaatkan untuk komposter yang hanya sebagai wadah untuk membuat kompos jika tidak ada tabung di bawahnya. Ini adalah proses untuk menyatukan tabung atas dan bawah. Kita menggunakan lem paralon supaya nanti lebih lentur dan tidak rusak ketika kita tarik bagian atasnya. Jadi kita tidak menggunakan lem seperti Alteco, tapi menggunakan lem paralon. Jadi ember bagian atas kita rekatkan dengan penutup ember bagian bawah. Kemudian kita tambahkan lem lagi bagian sambungannya supaya benar-benar merekat. Aroma lem paralon ini cukup tajam, jadi kita bisa gunakan komposter ini setidaknya 3 hari dari pembuatan supaya aromanya bisa hilang dulu. Nah, ini komposter yang sudah jadi. Bagian atas sebagai kompos padat dan bagian bawah sebagai tempat air lindi. Sampai di sini dulu liputan kami. Mari kita rawat lingkungan kita dengan memanfaatkan limbah organik seefisien mungkin menjadi sesuatu yang bernilai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.